Merdeka. Baik, terima kasih, tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Kekayaan Indonesia tersebar di hampir seluruh negeri yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga kaya dengan budaya dan suku bangsa yang beraneka ragam. Indonesia berdiri dengan semangat nasionalisme yang tinggi, tetapi tidak melupakan peranan global. Sejak kemerdekaan, Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan di kancah dunia dan menjadi negara kunci di kawasan regional. Indonesia bukanlah pemain baru di dunia internasional. Di saat baru pulih dari revolusi fisik, Indonesia mampu menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. I am proud that my country is your voice. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in spite of the diversity that exists among its participants. Let this conference be a great success. Diikuti oleh 29 negara dan menghasilkan Dasar-Sila Bandung yang isinya merupakan penghormatan atas kedaulatan negara-negara dunia dan hukum internasional berdasarkan Piagam PBB. Kepemimpinan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika Bandung 1955 tertuang pada semangat membangun persaudaraan dunia yang bebas dari penjajahan. Hal itu pun secara konsisten disuarakan oleh Soekarno dalam pidato Build the World New pada sidang PBB 1960. We have proclaimed our independence in August 45. We have pledged as preamble to our Constitution the Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Puncaknya adalah gerakan non-blok yang semakin mengukuhkan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. Hasilnya, pilihan Barat berhasil dibebaskan dan Angkatan Bersenjata RI hadir sebagai kekuatan terkuat di belahan bumi selatan guna mengawal kokohnya Pancasila dan NKRI. Peran besar ini tidak lepas dari kemampuan Presiden Soekarno dan para pemimpin bangsa, di antaranya Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Ali Sostroamidjojo, dan Agus Salim. Mereka para negarawan besar yang membawa Indonesia pada kemerdekaan dan menyebarkan semangat yang sama ke seluruh dunia. Mereka adalah para pembaca dan pembelajar yang teguh serta pejuang di bidang pendidikan dan politik yang berani menghadapi risiko apapun. Lahirnya negarawan di zaman awal kemerdekaan dan negarawan di abad informasi tanpa batas saat ini tentu berbeda. Negarawan saat ini dituntut berpikir global, bertindak lokal, menghasilkan karya lokal yang mengglobal, hingga mampu membawa Indonesia dalam persatuan, kedaulatan, kemajuan, kesejahteraan, dan kedamaian. Seorang negarawan adalah dia yang berintegritas dan berpegang teguh pada Pancasila dalam merumuskan kebijakan publik, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Di era teknologi informasi atau revolusi industri keempat ini, tantangan memajukan Indonesia tentu lebih besar. Namun negarawan sejati pastilah mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih besar di masa depan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi tidak mungkin kita menjadi pemimpin tanpa melalui tradisi intelektual. Kepemimpinan intelektual kita akan punya suatu daya imajinasi bagi masa depan, apalagi dengan membaca buku sebagaimana Cak Nur lakukan, kemudian dibumikan di dalam berbagai problematika rakyat, bangsa, dan negara. Sehingga pada tahun 70 beliau begitu visioner mengatakan bahwa Islam yes, Partai Islam no, itu merupakan gambaran dari pemimpin visioner seperti Profesor Dr. Nur Husin Majid. Karena itulah buat teman-teman mahasiswa, mulai hari ini tiada hari tanpa membaca buku, tanpa berdialektika dalam alam pikir, karena Anda akan punya gambaran masa depan kita, bagaimana seharusnya dengan geopolitik Soekarno kita membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia. Ini yang harus kita lakukan. Indonesia juga satu kesatuan tekad, satu kesatuan ideologis berdasarkan Pancasila sebagai lead star, bintang pengarah yang sangat dinamis. Antara populisme
kemudian popularisme, dan kemudian dengan berbagai instrumen elektoral seperti media yang kemudian terjadi suatu konvergensi kepentingan antara politik, bisnis, kemudian kepentingan ekonomi, dan kepentingan media untuk menjadi satu demi kepentingan elektoral, ya kita akan sulit maju. Karena yang namanya anggota legislatif punya tugas untuk mendesain keputusan politik guna menyelesaikan masalah bangsa dan kemudian melakukan desain bagi masa depan melalui keputusan politik. Ini yang harus kita pikirkan, kompatibilitasnya antara pemikiran Bung Karno dalam sistem politik. Kita harus kembalikan sistem politik kita bukan pada sistem politik ala Amerika yang menempatkan one man, one vote, one value, tetapi suatu sistem politik yang mendorong proses penyiapan pemimpin agar memberikan suatu nilai tambah dalam setiap proses yang ada, proses intelektual, proses produksi, proses membangun kultur, proses membangun spirit sebagai bangsa yang hebat dan sebagainya, menjadi bangsa pelopor, bangsa pemimpin. Itu bukan dikedepankan aspek-aspek kapitalnya, tetapi aspek kualitinya, aspek kapasitinya, capability-nya. Itu yang harus kita dorong untuk lebih kompatibel. Itu saya pikir saja secara general, bahwa dari rumusan uji konfirmatori kami menemukan faktor-faktor yang sangat dominan, yang signifikan bagi membangun Indonesia dalam kepentingan dunia dengan memperjuangkan kepentingan nasional kita. Jangan hilang the five guiding principles of our national life. Pancasila membentuk pandangan geopolitik khas Indonesia dengan menghormati kemerdekaan, kedaulatan suatu negara, dan prinsip koeksistensi damai. Pandangan geopolitik tersebut membentuk keseluruhan konsepsi tentang pertahanan negara. Sebab kata Soekarno, pertahanan nasional hanyalah dapat sempurna jikalau didasarkan atas pengetahuan geopolitik. Soekarno mempelopori pandangan geopolitik kritis yang tidak mengenal penguasaan ruang hidup yang ekspansionis. Pandangan geopolitik Soekarno mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan atau internasionalisme yang berbeda dengan pandangan geopolitik klasik sebagaimana disampaikan oleh Rudolf Kielen, Freddy Kratzer, Alfred Tahir Mahan, Halford John Mackinder, dan Karl Haushofer. Dengan pengetahuan geopolitik tersebut, konsepsi pertahanan negara Indonesia bersifat aktif guna memastikan dihormatinya prinsip kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif itu membuktikan bagaimana diplomasi luar negeri dan diplomasi pertahanan hadir sebagai satu kesatuan langkah. Diplomasi kebudayaan, diplomasi ekonomi, diplomasi olahraga, dan keterlibatan Indonesia secara aktif di dalam berbagai persoalan dunia semakin memperkuat kepemimpinan Indonesia. Dengan multi-track diplomasi itu, Indonesia aktif sebagai peace facilitator terhadap berbagai konflik yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Dengan berbagai catatan prestasi kepeloporan Indonesia, kekuatan Angkatan Perang Indonesia pasca digelarnya Operasi Trikora dan Dwikora hadir sebagai kekuatan pertahanan yang disegani. Bahkan saat itu dikatakan sebagai kekuatan Angkatan Perang yang begitu kuat di belahan bumi selatan. Dengan pandangan geopolitik pula, Indonesia menata seluruh aspek geostrategis dan geoekonomi, mengoptimalkan seluruh konektografi Indonesia di persilangan jalur perdagangan dunia yang sangat penting seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar, serta lintas utara melalui Bitung, Morotai, dan jalur perdagangan di Pasifik. Penelitian diskursus pemikiran geopolitik Soekarno dan relevansinya terhadap pertahanan negara dilakukan dengan mixed method multi-phase melalui tahapan critical discourse analysis, fenomenologi, dan survei. Penelitian ini difokuskan pada 4 hal, yaitu konstruksi teoritis dan pengaruhnya dalam memperjuangkan kepentingan nasional, pengaruh pemikiran geopolitik Soekarno bagi dunia, pengaruh dan dampaknya pada era Soekarno, relevansi dan implementasi terhadap kebijakan pertahanan Indonesia pasca Soekarno. Konstruksi teori geopolitik Soekarno merupakan bauran karena 4 mata saya nggak tahu. Di disertasi Bapak aja Pak. Dalam peta geopolitik dunia sekarang kan Cina sama Amerika yang cukup dominan. Menurut Bapak sikap Indonesia seperti apa Pak? Ya kita kan udah biasa mengarungi dinamika politik internasional atas tarik menarik bipolar antara Amerika Serikat dan Tiongkok misalnya, Amerika Serikat dan Rusia yang ada di Timur Tengah. Ya kita harus mengambil prakarsa di dalam
meredakan berbagai potensi-potensi konflik dengan menggunakan Pancasila, dengan punya daya imajinasi, melibatkan diri dalam persoalan global tersebut, menjadi peace facilitator. Itu